Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima dengan NIM D1D022027. Ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang tugas individu saya, tugas individu fisiologi pohon. Berikut videonya. Mengenal proses pengangkutan air ke tumbuhan serta faktornya. Tumbuhan memerlukan air untuk fotosintesis. Air diserap dari tanah kemudian disalurkan hingga ke ujung daun. Tumbuhan tidak memiliki alat seperti jantung yang bisa memompa dan menyebarkan air hingga ke dahan tertinggi. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tumbuhan tingkat rendah mengangkut air dan zat hara dilakukan oleh seluruh tumbuh. Sedangkan untuk spermatopita dari golongan tumbuhan tinggi, pengangkutan air dilakukan di dalam pembuluh tanaman. Nah, bagaimana proses masuknya air ke tanaman? Yang pertama, proses pengangkutan air dan mineral dalam tanah diawali dari air dalam tanah yang diserap oleh rambut akar. Yang kedua, air dan mineral memasuki tumbuhan melalui epidermis akar, melintas korteks akar dan masuk ke dalam stelem. Yang ketiga, melalui pembuluh xilem, air dan mineral menyebarkan dari stel ke dahan tertinggi daun. Terkadang tinggi dahan bisa sampai 10 meter dan air yang diserap akar harus sampai ke dahan tertinggi. Faktor pengangkutan air pada tumbuhan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi proses sampainya air hingga ke dahan tertinggi. Yang pertama ada tekanan akar. Pertama, akar menyerap air. Rambut akar berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air. Lalu, rambut akar ini terbentuknya dari sel epidermis yang menjulur keluar. Cara penyerapan air oleh rambut akar secara osmosis. Apa itu osmosis? Osmosis adalah perpindahan zat dari larutan kurang pekat ke larutan yang pekat melalui membran semi-permeable. Yang kedua ada daya kapilaritas batang. Daya kapilaritas batang adalah kemampuan xilem yang memiliki diameter sangat kecil untuk menaikkan permukaan air hingga lebih tinggi dibandingkan dengan di luar pembuluh. Daya kapilaritas dipengaruhi gaya kohesi dan gaya adhesi. Gaya kohesi adalah gaya antar molekul zat yang sejenis, sedangkan gaya adhesi adalah gaya antar molekul zat yang tidak sejenis. Lalu ada daya hisap daun. Tumbuhan memerlukan air untuk proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini terjadi pada daun. Tidak cuma itu, jadi daun juga mengalami proses transpirasi. Transpirasi merupakan peristiwa pelepasan uap air dari daun. Kemampuan daun untuk menyerap air dari batang disebut daya hisap daun. Sedangkan evapotranspirasi adalah perpaduan dua proses, yaitu evaporasi dan transpirasi. Evaporasi adalah proses penguapan atau hilangnya air dari tanah dan badan-badan air atau abiotik, sedangkan transpirasi adalah proses keluarnya air dari tanaman atau biotik akibat proses respirasi dan fotosintesis. Selanjutnya menjelaskan tentang gutasi. Gutasi adalah proses pelepasan air dalam bentuk cair dari jaringan daun. Istilah gutasi pertama kali dipakai oleh Burgenstein. Gutasi terjadi saat kondisi tanah sesuai sehingga penyerapan air tinggi namun laju penguapan atau transpirasi rendah, maupun ketika penguapan air sulit terjadi karena tingginya kelembapan udara.